Oke, Mas Fik. Masih rekam deh, nanti biar rekamannya bisa diingat-ingat lagi. Oke, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada malam hari ini, Waalaikumsalam. Mas Fikri akan mengisi materi untuk persiapan. Ini udah daftar semua, berarti udah kedaftar kan ya? Sampun. Udah konfirmasi juga? Enggak konfirmasi, tapi masuk grup gitu, Mas. Oh, udah masuk grup. Total yang di grup ada berapa orang? Udah kasih linknya. Kemarin tuh yang totalnya dari grup itu pas saya lihat itu kita cuma ada 3 dan itu kan memang ada beberapa member di grup, tapi yang lainnya itu memang jadi admin. Nah, yang nggak jadi admin itu cuma ada 3 orang. Oh, baru sedikit berarti ya. Yes. Doa aja semoga dikit. Amin. Amin. Amin kali. Ya. Kita Oke langsung ya. OJ vs OJ. Jadi sebenarnya kalau Mas Fikri lihat di tahun 2020, karena Mas Fikri 2020 masih berkesempatan untuk mendampingi, ya enggak sih? Bantu aja sih. Bantu delegasi UNS kebetulan, karena itu juga salah satunya soalnya di tingkatnya Mas Fikri. Namanya Mbak Farah Yuki. Nah, kelihatan kan ini? Belum. Udah ya. Iya, kalau di sini tuh ini peserta yang lolos nasional. Jadi nggak seluruh kampus lolos diseleksi. Nah, dan alhamdulillah UNS masuk. Nih, mana sih Universitas 11 Maret? Nih nomor 11. Pas ya, Universitas 11 Maret nomor 11. Nah, di sini ya lolos. Nah, ini yang adik tingkatnya Mas Fikri ini namanya Mbak Farah Yuki. Nanti sekali-kali juga bisa diundang ke kita lah nanti. Nah, jadi selain Mbak Laras juga ini ada Mbak Farah Yuki. Nah, ini modelnya masih Asia tuh, pendapat 1, pendapat 2, pendapat 3 ya. Tapi nanti nggak tahu juga sih, barangkali nanti akhirnya juga. Ya. Oke, ini sekedar info aja. Oke. Pada malam hari ini kita akan belajar apa? Ya, kita akan belajar how to membedah mosi ya. Nah, jadi Mas Fikri akan tampilkan. Nah, kelihatan? Kelihatankah? Oke, kelihatan ya. Nah, jadi ini, jadi mosi. Nah, jadi udah segini doang nih. Jadi udah ada pro, di sini pro, di sini kontra. Ya, Mas Fikri. Ya, ini mosinya. Jadi cara membedahnya ini versi Mas Fikri. Kalian ini wong namanya ini kan praktek ya, masih prakteknya itu terserah nanti teman-teman mau porsinya seperti ini. Nah, kalau Mas Fikri sendiri ini diajarin sama Mbak Laras. Dan Mas Fikri juga enak-enak aja sih pakai dengan format yang ini. Tapi setiap kelompok, setiap ya materi, setiap tim debat itu punya caranya sendiri-sendiri untuk membedah mosi. Tapi ini cara yang cukup efektif dan menghemat kertas juga. Jadi di sini mosinya ditaruh di paling atas, kemudian langsung dibagi 2 pro sama kontra. Nah, ya sesuai dengan apa yang dikatakan kemarin bahwa pro adalah bertugas untuk mendefinisikan. Jadi ya mendefinisikan ya di sini menjelaskan terkait latar belakang dari mosi sendiri. Ya, mosi yang akan kita bahas itu apa gitu pengertiannya, apa sih Tangguh Raksasa itu kayak gitu. Menurut KBBI atau menurut jurnal yang dibaca oleh penelitian salah satu mahasiswa ITB yang diterbitkan pada tahun 2012 dengan volume jurnal bla 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 bla, dikatakan bahwa Tangguh Raksasa atau Gensiul merupakan suatu infrastruktur yang digunakan untuk mencegah terjadinya itu katakanlah gitu. Nah, di sini dijelaskan oleh tim pro ya, fungsinya mendefinisikan dari mosi. Nah, selain mendefinisikan ya, selain definisi juga tim pro juga ketika memang setuju dengan mosi ini, maka tim pro juga salah satunya menyebutkan latar belakangnya gitu. Kalau memang terkait sebuah kebijakan ya. Jadi kenapa sih? Nah, jadi ini ada mosi pemerintah Jakarta itu mau bikin tanggul raksasa atau giant seawall sebagai solusi anti banjir teluk di Jakarta. Nah, nanti mosinya di sini tim pro menyatakan kenapa sih pemerintah Jakarta pengen ya berdasarkan peristiwa yang ada bahwa banjir rob sering terjadi di Teluk Jakarta. Ini mungkin
Terus ada di tahun 2018 banjir di Dermaga Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara menurut Detik 2018. Jadi sumbernya ini ditulis juga. Nah, kalau bisa memang ada yang lengkap juga. Detik.com 2012 ya, artikel yang ditulis oleh siapa kayak gitu juga boleh. Nah, kalau mau pakai channel, kalau pakai jurnal bagus, kalau mau pakai berita, carilah situs-situs berita yang sudah bonafit seperti kompas.com, detik.com, liputan6.com, yaitu cukuplah untuk bisa untuk menjadi data teman-teman, karena memang secara kredibilitas lembaga berita sudah ya terakreditasi nasional, meskipun sebenarnya itu kurang, tetap kuat jurnal atau kuat artikel atau skripsi ya. Tapi kalau memang kepepetnya cari datanya untuk jurnal-jurnal memang susah, ya boleh pakai situs-situs berita resmi atau situs-situs berita yang sudah kredibel seperti Detik, Kompas, itu boleh. Jadi nanti berdasarkan tahun 2018 banjir terjadi di Dermaga Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara menurut Detik.com 2018. Selain itu, dalam artikel berita yang berjudul bla 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 yang dikutip dari liputan6.com tahun 2016 juga mengatakan bahwa tanggul yang ada untuk menanggulangi banjir yang ada di pantai sepanjang pantai utara di Jakarta masih buruk dan perlu diperbaiki. Standarnya 3,8 meter, tapi hanya 2 meter lebih. Kayak gitu. Nah, jadi ini. Kemudian ini terus ada nggak sih perbandingannya di dunia ini gitu? Kan ini tim pro kan benar-benar pengen menunjukkan bahwa ini penting kan. Ya udah, contohnya ada negara yang sudah menerapkan, yaitu negara Belanda. Nah, negara Belanda kan memang negaranya tanahnya di bawah laut. Gitu. Jadi ya terus turunnya permukaan tanah tanggulan. Kemudian oleh karena itu ya ini menurut staf ya pokoknya menurut staf khusus pemerintah ini ada menurut salah satu ahli boleh atau menurut salah satu kementerian dan sebagainya. Ini sehingga perlu. Nah, tapi ngomongnya itu tetap dari definisi itu nama lainnya limitasi ya. Limitasi itu artinya ya ini definisi musi bahwa tanggul raksasa yang dimaksud adalah untuk banjir rob. Jadi di sini fokusnya adalah bukan untuk kepentingan wisata atau bukan untuk kepentingan wisata atau untuk kepentingan sebagai landmark Jakarta, tapi di sini kita fokuskan pada solusi anti banjir rob di Teluk Jakarta. Ya, jadi memang jadi fokusnya adalah tanggul raksasa untuk anti rob, bukan untuk yang lain. Nah, setelah nanti ya pertama tim pro itu mengatakan kesepakatannya dengan MOSI, kemudian tim pro juga udah mengatakan orang satu orang kedua mau ngomong apa, maka selanjutnya tim pro membacakan limitasi MOSI baru ke latar belakang. Jadi mau ini ditaruh di atas dulu juga boleh. Nah, itu limitasi dulu, nanti baru ngomong latar belakang. Nah, baru nanti ngomong ke intinya. Nah, setelah ngomong sebenarnya hampir mirip ya, tapi kan latar belakang kan memang masalahnya ya. Terus pentingnya apa sih? Nah, pentingnya karena untuk menanggulangi banjir yang sering terjadi di pantai utara Jakarta. Kemudian yang kedua, tanggul yang masih ada itu masih belum bisa sehingga perlu ditingkatkan. Selanjutnya ya menghindari ketika pasang laut. Ya, atau mungkin cari referensi lain. Kenapa itu sangat penting itu? Mengancam apalah dan sebagainya. Atau memang sudah sangat parah sekali ya gitu. Terus tim pro, maka tim pro di sini kalau yang tadi pembicara pertama itu mengatakan latar belakangnya seperti apa, kenapa itu penting, dan terus apa manfaatnya atau pentingnya, maka tim pro pembicara yang kedua nanti menyerang ya enggak sih, menanggapi dari pembicara satu tim pro sama ini bagaimana sih caranya, terus kalau memang itu penting, terus piye caranya gitu loh untuk membangun itu, apakah nanti enggak ada dampak-dampak sosial dan sebagainya. Maka di sini ada mekanisme pembangunan tanggul raksasa dan solusi untuk masyarakat sekitar. Jadi kalau memang mau dibangun itu seperti apa sih mekanisme yang tepat gitu. Jadi
kita sebagai tim pro juga di sini ketika memang setuju ya ngasih solusi berupa, nah saya setuju nih dengan mosi pembangunan ini. Nah caranya bagaimana agar semua elemen masyarakat tidak terdampak dan kemudian tidak dirugikan dan dalam pembangunannya aman, maka ada beberapa mekanisme yang bisa kita lakukan. Yang pertama, antara Pemprov dan kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Kemaritiman dan Kelautan ya, melakukan kerjasama terlebih dahulu untuk melakukan analisis dampak lingkungan, untuk melihat bagaimana geografis laut yang ada di pantai utara Jakarta, kemudian untuk melihat untuk bekerja sama dengan Pemprov itu untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan sebagainya. Hal itu guna untuk mempersiapkan secara sosial maupun secara material untuk kebutuhan dari pembangunan tanggul raksasa. Kan pertama memang begitu dulu kan? Ya, halo. Lancarkah? Lancar, Mas. Oke, nah itu Alvina tahu lihat nggak? Iya, Mas. Ini kita bertiga gabungan di sini. Oke. Masih kelihatan ya? Masih, Mas. Kalau nanti, ya, sebentar tak jelasin dulu. Jadi orang pertama ini yang pro. Nah, selain ya udah sebenarnya materinya nggak yang panjang-panjang, nanti kita elaborate sendiri, kita elaborasi itu kita kerangkaan kita kembangkan sendiri. Ini yang penting poin-poinnya kita bisa ngomong. Kalau makanya kita harus belajar berlatih untuk mengembangkan izin offline pakai kota. Oh ya, untuk mengembangkan nanti ngomongnya seperti itu. Nah, mekanismenya tadi kan udah bahwa harus ada kerjasama Pemprov, Kementerian Pekerjaan Umum yang akan membangun, kemudian Kementerian Kemaritiman dan Kelautan yang fungsinya untuk melakukan analisis geografis dari lautnya sendiri, Pemprov itu fungsinya untuk mensosialisasikan ke masyarakat, kemudian Kementerian PU itu sebagai yang nanti akan membangun, sehingga perlu adanya mekanisme yang pertama perlu koordinasi 3 elemen stakeholder tersebut. Nah, jadi benar-benar menjelaskan secara teknisnya gitu. Yang kedua, untuk memastikan SDM sekitar, teluk maka memperkerjakan nelayan sekitar. Nah, salah satunya dengan adanya pembangunan ini juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Ya, salah satunya contohnya adalah dengan bekerja sama dengan masyarakat untuk membangun gedung ini sehingga masyarakat juga mendapatkan manfaat secara ekonomi, ya, yaitu berupa proyek pembangunan ini sehingga masyarakat juga tetap merasakan manfaat dari pembangunan tanggul raksasa ini. Yang kedua, kemudian intinya dari mekanisme, dari kita juga menjelaskan bagaimana sih mekanisme pembangunannya. Itu dari tim pro ya. Jadi udah paham ya, dari tim pro itu menjelaskan bagaimana latar belakangnya, kenapa perlunya itu, terus apa pentingnya itu di kakak pembicara 1, pembicara 2 nanti akan menjelaskan bagaimana pertama menanggapi dari tim pembicara 1 dari tim kontra dan juga memberikan solusi berupa mekanisme dan ya nanti biasanya di tengah-tengah ada mulai interupsi kan memang dimulai dari pembicara 2 ya. Seperti itu. Kira-kira dari tim pro sendiri, membedah dari tim pro sendiri ada yang ditanyakan nggak? Ini Mas, aku mau nanya masalah artikel tadi. Maksudnya artikel yang memang yang memang tervalidasi, maksud saya yang memang di Mas Fikri yang lebih unggul daripada portal berita tadi, seperti artikel yang bagaimana ya Mas? Ya. Seperti ini. Di sini Mas Fikri akan ini contohnya itu. Nih, nanti di kontra ini Mas Fikri pakai itu. Menurut Alan F. Koropitan, ahli astronomi dari ITB, ya kan, dalam jurnalnya, lupa yang nggak tulis jurnalnya, mengatakan bahwa pembangunan tanggul, nah itu kan lebih dalam jurnalnya, cuma edisi berapa, volume berapa, kalau bisa disebutkan kalau memang ada.
mengatakan bahwa pembangunan tanggul raksasa dan reklamasi Teluk Jakarta bisa mempengaruhi pola arus laut di perairan pesisir utara Jakarta. Dampak itu akan berimplikasi pada 3 hal, yaitu peningkatan sedimentasi, limbah organik, dan kandungan logam berat. Nah, jadi yang sangat itu ketika ngomong ahli, jadi Alan F. Koropitan, ahli oceanografi dari ITB, dalam jurnalnya yang berjudul dampak reklamasi Teluk Jakarta, yang pada jurnal volume ini yang diterbitkan tahun 2018 pada halaman 3 lengkap banget kayak gitu, mengatakan bahwa pembangunan tanggul raksasa dan reklamasi Teluk Jakarta bisa mempengaruhi pola arus laut di perairan pesisir utara Jakarta. Dampak itu juga akan berimplikasi pada 3 hal yang sangat urgent, yaitu pada peningkatan sedimentasi, limbah organik, dan kandungan logam berat. Nah, itu contoh salah satu data atau yang sangat kuat. Nah, kalau kemarin teman-teman yang sudah lihat debat konstitusi kemarin yang Mas Fikri liatin kemarin, itu kan contohnya selalu mengatakan hal ini kesetaraan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan pasal 28 ayat pasal 28H ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap penduduk Indonesia memiliki hak dan memiliki hak yang sama di dalam memperoleh pendidikan. Nah, itu salah satu data yang akurat ketika ingin menyampaikan debat begitu. Baik, Mas, terima kasih. Iya. Jadi memang kalau nanti pokoknya ya sebenarnya ini hampir sama kayak penulisan artikel atau karya tulis ilmiah, kan memang ketika sumbernya itu jurnal, bahkan mungkin jurnal yang terindeks Scopus, kan reputasinya nggak bisa dimainin karena memang sudah melalui proses filter abstrak, kemudian sudah mulai revisi, dan reviewernya juga udah nggak main-main, sehingga memang kredibilitas dari data tersebut tidak perlu dipertanyakan. Tapi memang ketika memang hal itu kepepet dan memang susah kan nyari data, kita mengusahakan itu, tapi jangan dipaksakan. Ketika memang udah nyari nggak ada, ya coba kita beralih ke situs-situs berita. Tapi situs beritanya juga kalau bisa memang yang sudah kredibel secara nasional, secara umum lah, kayak Liputan 6 itu kan sudah ya, Kompas, Detik, kemudian CNN kayak gitu. Jadi jangan yang Blogspot, jangan yang Wikipedia, jangan. Atau yang mungkin berita yang atau berita1.com kayaknya itu kan nggak semuanya tahu ya. Jadi jangan begitu. Karena memang semakin kalau skalanya udah mulai nggak terkenal itu ya bisa dipertanyakan sih keakuratan datanya. Karena apalagi Tribun News, itu Tribun News ya, soalnya kadang juga masih belum lah kalau itu. Tapi kalau kepepet ya boleh lah, kalau memang nggak ada. Oke, jadi di tim pro kayak gitu ya, tahu ya alurnya tim pro. Kemarin kan mbaknya bilang pelan tapi nusuk, nah gitu. Memang ya gitu, benar-benar harus yang benar-benar. Kenapa sih setuju? Kan ini loh, saya setuju dengan latar karena ya, masalahnya tuh kayak gini. Terus memang manfaatnya tuh begini. Terus kalau memang setuju, ya caranya ya seperti ini. Nah, kayak gitu. Intinya kan kayak gitu ya. Secara umumnya begitu. Nah, kalau ini, tapi kan ini yang Mas Fikri tuliskan itu mosi, namanya mosi proposal ya. Mosi proposal. Kenapa proposal? Nah, apa? Coba, masih ingat nggak? Kenapa ini namanya mosi proposal? Baru rencana. Benar, karena ini masih baru rencana, sehingga kita juga bisa melihat hasilnya seperti apa, apakah memang efektif atau enggak. Nah, tapi nanti ada juga mosi yang kebijakan. Beberapa memang ada yang sudah diterapkan gitu. Terus memang ada. Nah, kalau sudah ada yang diterapkan, semua mosinya terkait bahwa kurikulum 2013 sangat efektif, atau kurikulum 2013 sangatlah efektif dalam meningkatkan SDM di Indonesia. Nah, berarti kan kurikulum 2013 kan sudah diterapkan kan? Berarti kan itu mosi, namanya mosi kebijakan. Ya kebijakan yang sudah diterapkan lah, yang sudah diterapkan. Nah, kalau yang sudah diterapkan kan berarti sudah ada data hasil dari bagaimana pelaksanaannya kan. Ya kalau udah ada ya berarti nanti impro
menyebutkan dari data-data kebersihan, ketika memang setuju dengan mosi yang tadi Mas Fikri katakan, berarti memang Pro boleh menyatakan data-datanya secara akurat. Di tahun 2012, baik, kurikulum 2013 telah melahirkan berbagai macam kurikulum 2013 telah berhasil berjalan di Indonesia dan menghasilkan banyak sekali manfaat, atau banyak sekali keuntungan-keuntungan yang diperoleh. Satu, berdasarkan data pemerintah bahwa kurikulum 2013 telah berhasil menaikkan indeks pembangunan manusia. Ya, berdasarkan jurnal yang saya kutip dari jurnal MTOH tahun 2018 dalam jurnalnya keefektifan kurikulum 2013 dalam upaya peningkatan IPM, Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua Barat, menyatakan bahwa kurikulum 2013 sangatlah cocok dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembangunan indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat. Selain itu, jadi kalau sudah mosinya itu kebijakan yang sudah dilaksanakan, ya coba kemudian tim pro itu setuju, maka tim pro akan mengulik data-data dari kesuksesan dari kebijakan tersebut, gitu. Ya nanti tim kontrak ya kebalikannya mendebat dari kekurangan-kekurangan dari mosi tersebut. Nah, tapi kalau mosinya masih pengajuan, ya tim pro tidak bisa mengatakan keberhasilan dong, karena memang ini masih rencana. Maka yang perlu bagaimana seberapa pentingnya kebijakan itu atau rencana itu atau proposal itu untuk segera direalisasikan, begitu. Nah, adapun kalau memang ya mungkin bisa untuk lebih menguatkannya lagi, tim pro itu memperbandingkannya dengan negara-negara yang pernah atau yang sudah berhasil menerapkan kebijakan tersebut. Nah, sehingga itu ya untuk menguatkan bahwa sudah ada contohnya loh. Nah, ini nggak ngarang, berarti contohnya itu Belanda yang memang sudah berhasil begitu. Sehingga perlulah Indonesia untuk mencontoh. Nah, gitu. Itu dari tim pro. Nah, sekarang tim kontra. Maka yang tim kontra itu pertama harus apa yang perlu yang dipersiapkan nanti lihat ya. Tim kontra kan sebenarnya nanti mengikuti batasan limitasinya. Nah, makanya tim kontra itu ya nggak bisa tahu nanti dari tim pro akan membatasi pada titik apa. Makanya yang perlu dilakukan oleh tim pro adalah mencari secara umum lah yang bisa nantinya kita dipakai untuk menyerang dari tim pro yang setuju dengan pembangunan tanggul raksasa. Maka yang tim kontra ya udah kebalikannya, problematika yang ada gitu loh. Apa ya? Sebenarnya apa sih problematika yang ada gitu. Nah contohnya ya udah ini ada data-data bahwa menurut problematika yang pertama, menurut aktivis kelautan dari LSM Kiara, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Rakyat Perikanan, di dalam artikelnya menyatakan bahwa fungsi Jayenu Sea Walls selain sebagai bendungan dari 13 sungai untuk menahan mencari teluk karena proses sedimentasi yang selain sebagai bendungan dari 13 sungai malahan akan mencemari Teluk Jakarta. Ya, jadi aktivis itu mengatakan, ya, jadi kan sebenarnya berita ini juga udah ada, tapi memang belum terlaksanakan di Jakarta. Dan di Belanda pembangunan dam di pesisir banyak menuai protes. Contohnya, Anda mengatakan kan tadi, ya ini juga dipersiapkan. Kira-kira sana kayaknya akan membawa contoh Belanda deh, atau enggak kan kita di sini kan ini kita yang bikin ya. Kemungkinan kalau sana memberikan contoh Belanda, kita juga menyiapkan. Kira-kira nanti kalau mereka menyebutkan Belanda, ya udah. Atau enggak kita juga mengatakan bahwa kalau di tim pro juga tidak memperbandingkan Belanda, kita juga bisa mengatakan tim kontra. Dewan Juri yang terhormat, kebijakan ini sebenarnya sudah pernah diterapkan oleh negara Belanda. Namun sayangnya Dewan Juri terhormat namun kebijakan tersebut negara Belanda yang dikatakan sudah sebagai salah satu negara maju di negara Eropa saja nampaknya belum berhasil dalam melakukan kebijakan tersebut. Dewan Juri yang terhormat. Contohnya pada tahun 1970 proyek Eastern Sakhalin Dam banyak sekali bangunan
banyak sekali menuai kecaman dan protes. Hal itu dikarenakan apa, Dewan Juri yang terhormat? Banyak sekali bangunan bersejarah dan ruang hijau yang dikorbankan, Dewan Juri yang terhormat. Nampaknya dari negara Belanda saja yang sudah sangat maju, nampaknya belum bisa mengatasi problematika yang ada, khususnya bagaimana terkait khususnya bagian menangani sosial dan juga terkait terkait ekosistem alam, Dewan Juri yang terhormat. Lalu bagaimana dengan Indonesia yang masih kalah jauh secara teknologi dan juga pengetahuan dan juga secara secara teknologi ya, dan ya masih Indonesia masih termasuk dalam negara berkembang, Dewan Juri yang terhormat. Nampaknya perlu dengan adanya solusi-solusi lain yang nantinya akan disampaikan tentunya oleh pembicara dua Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya yang terhormat, masalah apa yang sebenarnya masih banyak sekali masalah yang menyatakan bahwa tanggul raksasa ini belum cukup perlu, dan mungkin bisa jadi sangat tidak perlu untuk diterapkan untuk di Jakarta, Dewan Juri yang terhormat. Yang selanjutnya, menurut pakar tata kota Yayat Supriyatna, di dalam ini di sini benar-benar kalau tim kontra Mas Fikri dapat sekali banyak data sih gitu, sehingga banyak sekali data primer ya, data-data kuat dari beberapa artikel. Nah, di sini ada peneliti asal Belanda, Marker menilai proyek tanggul raksasa atau National Capital Integrated Coastal Development NCICD. Wah, kan keren banget ya, udah pasti juri ada Inggris-Inggrisnya, yang akan dibangun di sepanjang perairan pantai Jakarta bukan solusi efektif mencegah banjir di kawasan ibu kota. Nah, jadi pokoknya ini men-tackle semua. Nah, terus solusi. Nah, terus akhirnya udah ya. Ini orang pertama benar-benar menyatakan masalah-masalah yang ada sambil menyerang ya, sambil mendebat dari orang pertama pembicara pro. Nah, nanti orang kedua Dewan Juri yang terhormat. Namun Dewan Juri yang terhormat, kami selaku tim kontra tidak hanya mengutarakan masalah-masalah yang terjadi, problematika, namun kami juga memberikan solusi yang nyata. Bagaimana sih sebenarnya yang pemerintah perlu lakukan saat ini tanpa perlu untuk membangun sebuah keajaiban melalui tanggul raksasa, Dewan Juri yang terhormat. Lalu solusi apa yang akan kita terapkan, Dewan Juri yang terhormat? Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, menurut peneliti air Fathi Muhammad di dalam jurnalnya mengatakan bahwa solusi yang bisa diterapkan di Jakarta adalah yang pertama adalah dengan pengisian ulang air tanah untuk mendesak kembali intrusi air laut, Dewan Juri yang terhormat. Sebenarnya Dewan Juri yang terhormat, yang menyebabkan banjir rob semakin parah, Dewan Juri yang terhormat, adalah penurunan permukaan tanah di Jakarta yang sungguh drastis akibat penyerapan air tanah di Jakarta yang sangat-sangat naik secara signifikan karena kebutuhan. Maka yang bisa dilakukan menurut peneliti air adalah dengan melakukan pengisian ulang. Ya, dengan cara yang pertama, selain pengisian ulang, Dewan Juri yang terhormat, dengan cara mencegah ya, selain itu eksploitasi air bawah tanah juga perlu dihentikan. Lalu bagaimana dengan suplainya? Untuk suplai bisa kita lakukan seperti negara Qatar yang mana bisa mengubah air laut menjadi air tawar, atau kita bisa melakukan suplai air untuk kebutuhan primer bisa dengan suplai dari daerah sekitar di Jakarta seperti daerah Bogor yang mana masih ketersediaan air sangat melimpah, Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya Dewan Juri yang terhormat, nah maka merestorasi, mengembalikan ke fungsinya. Jadi bukan bentuk semula, bukan bentuknya. Ya, intinya ini solusinya lah. Jadi solusinya ya membenahi sungai, kemudian menekan bahan pencemar yang masuk ke sungai, mengatur daerah aliran sungai, kayak gitu dan sebagainya. Atau itu mereboisasi daerah pantai dengan penanaman bakau, kayak gitu. Jadi dari tim kontra memberikan solusi juga. Jadi solusinya tanpa perlu membangun jenis seawall, ini solusi-solusi yang bisa dilakukan. Tentunya solusi ini berdasarkan beberapa jurnal-jurnal yang ada begitu. Nah, jadi terus ini nih. Kak, ini jadi kita harus menyiapkan namanya tackle. Namanya tackle itu apa? Serangan.
serangan yang sekiranya bisa kita lakukan ketika nanti dari tim kontra menyatakan salah satu caranya untuk kan semua tim kontra mengatakan ya salah satu cara untuk tanpa perlu membangun tanggul adalah dengan air lautnya itu digeruk lagi gitu kan, itu kan karena dangkal gitu kan, sehingga air lautnya itu digeruk lagi sehingga air lautnya dalam sehingga airnya itu nggak nyampe ke daratan, paham ya? Jadi sungai